Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya, Kang Acif ya teman-teman. Nah, sekarang saya lagi ada di Morosari, Demak, Sayung, Demak ya teman-teman. Nah, kita bakal lihat progres dari pengerjaan rest area dan juga jalan tol di paket 1B. Kita bakal lihat progresnya itu sudah sejauh mana dan sudah seperti apa. Nah, yuk kita langsung saja. Nah, ini dia, kita lihat di depan ini itu ada Rapid Impact Compaction atau alat berat yang berfungsi sebagai pemadat tanah atau pasir ya teman-teman yang ada di sekitar sini. Nah, Rapid Impact Compaction sendiri itu adalah salah satu metode yang digunakan dalam pembangunan jalan tol Laut Semarang Demak, khususnya pada bagian seksi 1. Ini itu yang di paket 1B yang berada di atas laut ya teman-teman. Nah, kita coba lihat dulu muara dari Sungai Sayung. Nah, ini dia, ada banyak kapal yang berlalu lalang di sini, ada yang keluar dan juga ada yang masuk ya teman-teman. Ini kapal yang menuju ke makam Mbah Muzakir, makam ulama. Nah, kita lanjut. Nah, Rapid Impact Compaction sendiri itu melibatkan alat berat yang menjatuhkan plat pemukul dari ketinggian tertentu. Nah, kalau kita lihat kan di depan itu ada banyak sekali lubang-lubang yang sudah dipadatkan. Nah, nanti lubang-lubang itu ditimbun lagi ya teman-teman. Oke, kita coba lihat ke depan lagi. Nah, di sini itu kalau kita lihat yang warna putih itu adalah lembaran dari geotekstil. Nah, ini dia geotekstilnya. Nah, pemasangan geotekstil pada tol Laut Semarang Demak ini itu untuk berbagai tujuan, termasuk memperkuat konstruksi, mencegah erosi, dan juga membantu proses reklamasi lahan di area yang rawan banjir rob di jalan tol Laut Semarang Demak ini ya teman-teman. Nah, geotekstil sendiri itu membantu mencegah erosi tanah akibat gelombang air laut dan juga arus laut, terutama pada area reklamasi yang baru yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di depan itu yang alat berat yang tinggi itu ada pemancang PVD, alat berat pemancang PVD. Nah, pemancang PVD sendiri itu bagian dari upaya untuk mempercepat pemadatan tanah dan juga meningkatkan stabilitas konstruksi, terutama pada area yang memiliki kondisi tanah yang lunak. Nah, seperti yang ada di jalur tol Laut Semarang Demak ini, itu di sekitar sini itu tanahnya lunak sekali ya teman-teman. Jadi tanahnya itu harus dipadatkan. Nah, salah satunya itu menggunakan pemancang PVD yang ada di depan ini. Gimana sih caranya? Nah, caranya yaitu dengan menancapkan PVD ke dalam tanah, itu difungsikan sebagai drainase. Jadi air yang ada di bawah tanah itu dikeluarkan ke atas ya teman-teman. Nah, seperti itu caranya. Yuk kita coba lihat ke kanan lagi. Nah, ini dia, kita lihat di sebelah kanan ini masih ada
beberapa bambu yang masih terlihat atau belum tertimbun dengan pasir ya teman-teman. Nah, untuk tahapannya sendiri itu kan pertama pemasangan bambu yang digunakan sebagai matras. Habis itu atasnya itu dilapisi geotekstil. Nah, setelah dipasang geotekstil, atasnya ditimbun pasir ya teman-teman. Nah, setelah ditimbun pasir, baru tanah yang ada di bawah itu dipadatkan menggunakan PVD atau pemancang PVD ke dalam tanah. Nah, ini kita lihat di bawah sini ada beberapa pekerja yang sedang memasang tanggul sementara, yaitu geotube ya teman-teman. Nah, ini dia proses pemasangan tanggul sementara dari geotube. Nah, geotube sendiri itu sebagai tanggul sementara untuk menahan limpasan air laut akibat dari pasang tinggi dan juga mengatasi dampak penurunan muka tanah yang ada di sekitar sini, terutama di area proyek ini ya teman-teman. Nah, untuk lapisan dari geotube sendiri itu sampai 4 lapis. Untuk tingginya satu lapis itu di sekitar 1 meteran. Jadi tanggul geotube yang sementara ini itu tingginya kurang lebih 3 meter. Nah, kita coba lihat ke depan lagi. Nah, untuk matras penggunaan bambu yang ada di bawah ini itu menggunakan sekitar 10 juta batang bambu yang disusun menjadi matras bambu setebal 17 lapis untuk memperkuat daya dukung tanah dasar pada bagian jalan yang berada di atas laut. Nah, ini kita lihat di depan lagi. Di sini ada beberapa pekerja yang sedang membuat tanggul geotube ya teman-teman, atau memasang tanggul geotube, tanggul sementara. Nah, untuk geotube sendiri itu dalamnya itu diisi pasir khusus ya teman-teman. Nah, itu kita lihat ada yang loncat-loncat sedang membuang air yang ada di dalam geotube-nya, jadi biar tersisa pasirnya saja. Kalau dari sini itu kedengaran keras ya teman-teman, itu ada suara kayak diesel gitu. Nah, untuk memompa pasir dimasukkan ke dalam geotube-nya. Nah, ini kita lihat ada 3 lapis dari geotube sendiri. Jadi ini tingginya itu kurang lebih 3 meteran. Nah, sekarang kita lihat di depan ini yang menonjol ke laut ini, itu nanti bakal dibangun rest area yang terletak di kilometer 5 sampai 5,5 ruas Sayung, Semarang Sayung ya teman-teman. Nah, rest area ini itu merupakan rest area pertama di Indonesia yang berada di tengah laut dan dibangun di atas tanggul laut ruas Semarang Sayung kilometer 5 sampai 5,5. Nah, untuk rest area sendiri itu dirancang sebagai ikon baru di jalur Pantura ya teman-teman. Nah, tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat, tetapi juga destinasi wisata dengan view langsung ke Laut Jawa. Nah, selain fasilitas dasar seperti lahan parkir, pompa, dan kolam retensi, lokasi ini juga dilengkapi dengan dermaga. Jadi fungsi ganda, lokasi istirahat pengguna jalan tol, dan juga titik singgah wisata berupa aktivitas bahari seperti naik perahu ya teman-teman.
Nah, kita lihat ini dia luas sekali untuk pengerjaan rest area yang ada di ruas tol Sayung Semarang Sayung ini ya teman-teman, atau tol laut Semarang Demak ini ya teman-teman. Nah, untuk tahap pengerjaannya sendiri itu masih di tahap pemasangan PVD dan juga penimbunan tanah seperti yang kita lihat. Nah, yuk kita coba lihat ke kanan lagi, ke depan lagi. Nah, nanti di area depan sini itu bakal dibangun gerbang tol laut Semarang Demak ya teman-teman. Nah, di sini masih di tahap penimbunan menggunakan tanah khusus ya teman-teman, tanah dan juga pasir khusus. Nah, di depan itu ada alat berat bulldozer yang sedang meratakan pasir yang ada di wilayah proyek sini ya teman-teman. Nah, yuk kita coba lihat ke depan lagi. Nah, nanti kita juga bakal lihat di depan sana itu ada timbunan final ya teman-teman, atau timbunan akhir dari proyek tol laut Semarang Demak ini. Nah, untuk timbunan ini nanti masih ada beberapa lapis lagi timbunan di atasnya. Nah, di depan sini ada alat berat eskavator yang sedang terparkir ya teman-teman. Nah, untuk jalur keluar masuk kendaraan truknya itu ada di sisi selatan dari tanggul laut ini. Untuk pengerjaannya sendiri itu dikebut terus dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2027. Nah, ini kita lihat di bawah sini ada dua vibro roller ya teman-teman. Ini alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah di area sekitar sini. Nah, ini dia vibro rollernya. Nah, kita coba lihat ke depan lagi. Nah, ini kalau kita ke depan terus itu nanti jalan yang menuju ke Semarang atau di daerah Kaligawi. Nah, ini dia. Kita lihat ada beberapa alat berat yaitu vibro roller dan juga eskavator. Dan juga ada bulldozer yang sedang meratakan tanah di sini ya teman-teman. Nah, untuk yang di sebelah kiri itu timbunan kedua, dan yang terakhir yang paling kanan itu yang paling tinggi itu adalah timbunan final ya teman-teman. Nah, jadi nanti ketinggian dari timbunan tanahnya itu setinggi ini dan setebal ini. Ini kurang lebih 5 meter dari permukaan air laut ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat timbunan finalnya. Nah, kalau yang di depan itu ada muara dari Sungai Babon. Nah, yang di sebelah kiri ini, yang di sebelah kiri itu nanti bakal jadi kolam retensi Sri Wulan. Nah, ini dia timbunan finalnya ya teman-teman. Nah, ternyata kalau kita lihat progresnya itu masih panjang sekali di proyek tol laut Semarang Demak ini, khususnya di area paket 1B dan juga di rest area yang pertama kali di Indonesia yang berada di atas laut ya teman-teman.
Untuk konstruksi tanggul sendiri itu menggunakan teknologi matras bambu berlapis hingga 17 lapisan serta cerucuk vertikal untuk memperkuat dasar timbunan reklamasi laut. Nah, penimbunan ini terus berlangsung ya teman-teman, dimulai dari dasar laut dan bertambah tebal hingga sekitar 12 meter di atas permukaan laut. Nah, progres dari pembangunannya sendiri itu sudah mencapai hampir 50% pada hari ini ya teman-teman. Dan konstruksi seksi 1 secara keseluruhan itu masih di sekitar 32%. Nah, setelah jalan tol laut Semarang Demak ini dan juga rest area yang ada di sini itu selesai, berfungsi sebagai tanggul laut untuk mencegah banjir rob serta terintegrasi dengan sistem polder atau kolam retensi dan juga rumah pompa untuk pengendalian air di pesisir Semarang dan juga Demak ya teman-teman, serta bisa meningkatkan konektivitas dan juga potensi wisata, serta diharapkan menggerakkan ekonomi lokal di kawasan pesisir utara Semarang dan juga Demak. Untuk seksi 1 tol sepanjang 10,6 km ini, yaitu dari Semarang menuju Sayung, itu ditargetkan selesai dan beroperasi pada tahun 2027. Nah, diharapkan bisa selesai tepat waktu ya teman-teman, tanpa ada kendala yang serius. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman update terbaru saya mengenai pembangunan rest area di tol laut Semarang Demak. Jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya. Oke, see you next time and goodbye.